Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas materi mengidentifikasi kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel untuk menjelaskan sebuah fenomena. Lalu ada komponen utama dari kerangka berpikir menurut Polanyi adalah yang pertama ada independent variables yaitu variabel bebas, yang kedua ada dependent variable yaitu variabel terikat, dan yang ketiga levels yaitu indikator dari variabel bebas yang selanjutnya akan diobservasi. Lalu make sure yaitu indikator dari variabel terikat yang selanjutnya akan diobservasi. Lalu setelah itu manfaat dari kerangka berpikir adalah membantu peneliti dalam mendapatkan sebuah konsep yang matang untuk kemudian dapat digunakan menjelaskan permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya ada macam-macam teori, yaitu ada teori yang deduktif, di mana serangkaian teori yang menerangkan di awal dari perkiraan. Ada teori yang induktif, merupakan teknik dalam menjelaskan diawali dari sebuah data ke arah teori. Yang ketiga ada teori yang fungsional, adalah sebuah teori yang nampak dan berinteraksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis. Lalu ada 3 penulisan kerangka teori antara lain yaitu ada kerangka teoritis atau paradigma adalah paparan atau uraian yang menegaskan tentang teori apa yang akan dijadikan landasan teori. Yang kedua ada kerangka konspektual adalah uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terkandung di dalam asumsi teoritis yang akan digunakan untuk mengabstrakkan unsur-unsur yang terkandung di dalam fenomena yang akan diteliti. Yang ketiga, kerangka operasional adalah penjelasan tentang variabel-variabel apa saja yang diturunkan dari konsep-konsep terpilih dan bagaimana hubungan di antara variabel tersebut. Lalu, setelah itu adalah kerangka konsep. Kerangka konsep disusun berdasarkan teori yang ditemukan dan melakukan telaah jurnal dan merupakan turunan dari kerangka teori. Kerangka konsep menjelaskan secara konseptual hubungan antara variabel penelitian, kaitan masing-masing teori, serta menjelaskan hubungan dua atau lebih variabel seperti variabel bebas dan terikat. Syarat kerangka konseptual yaitu pertama, penelitian memiliki variabel yang jelas. Yang kedua, penelitian harus menjelaskan adanya hubungan antara variabel yang akan diteliti yang didasari oleh teori yang jelas dan mudah dipahami. Tujuan kerangka konsep adalah penelitian yang pertama ada memberikan arah dan batasan penelitian, yang kedua menjelaskan hubungan antara variabel, yang ketiga menjadi dasar perumusan hipotesis, yang keempat membangun interpretasi hasil penelitian, dan yang kelima meningkatkan konsistensi penelitian. Lalu setelah itu yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kerangka konsep, yang pertama harus dibedakan pengertian kerangka konsep dan kerangka operasional. Yang kedua mengumpulkan semua sumber dan menyeleksi penelitian yang telah dipublikasi konsep atau teori melalui theoretical mapping. Yang ketiga mengidentifikasi dan mendefinisikan semua variabel riset, mengkategorikan ke dalam kelompok. Lalu ada definisi variabel penelitian di mana merupakan unsur sifat atau karakteristik tertentu yang menjadi fokus dalam suatu studi ilmiah. Variabel penelitian merujuk pada hal yang menjadi pusat perhatian yang memiliki pengaruh dan nilai. Lalu ada 3 jenis contoh kerangka konsep berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama ada kerangka konsep tentang perilaku menurut teori perilaku Lawrence-Green, di mana kerangka konsep berdasarkan teori Lawrence-Green yang dikenal sebagai model Burdett Prochet, di mana menjelaskan perilaku kesehatan melalui 3 faktor utama. Yang kedua ada kerangka konsep model menurut teori multikuasa, di mana memandang masalah kesehatan atau perilaku sebagai hasil interaksi kompleks dari berbagai faktor menyebab secara simultan. Yang ketiga, kerangka konsep penelitian tentang perilaku pemberian ASI menurut teori Planet Behavior, di mana menyatakan bahwa niat perilaku individu ditentukan oleh 3 elemen kunci: sikap terhadap perilaku itu sendiri, norma subjektif dari tekanan sosial, serta persepsi kontrol perilaku dan kemampuan diri. Selanjutnya ada membahas hipotesis, di mana
Menurut Singarimbun, hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan karena ia merupakan instrumen kerja dari teori. Kegunaannya atau fungsi yang pertama mengarahkan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti. B. Memberikan batasan penelitian. C. Lebih fokus dan memberikan arahan dalam pengumpulan data sebagai panduan dalam pengujian hipotesis melalui uji statistik yang sesuai. Lalu ada perumusan hipotesis penelitian. Yang pertama ada hipotesis nol atau HO adalah hipotesis penelitian yang menunjukkan tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen atau tidak ada perbedaan antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. Yang kedua ada hipotesis alternatif atau HA menunjukkan hipotesis ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat atau ada perbedaan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Lalu ada beberapa bentuk hipotesis dalam penelitian dapat dilihat dari hipotesis deskriptif, memberikan pernyataan tentang nilai suatu variabel secara mandiri tanpa membuat membandingkan atau hubungan. Lalu ada hipotesis komparatif, menyatakan dugaan nilai satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Lalu ada hipotesis hubungan, mengandung pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Lalu setelah itu membahas prosedur uji hipotesis. Yang pertama ada merumuskan hipotesis penelitian, kedua menentukan nilai alfa dan beta yang akan digunakan, yang ketiga menentukan metode statistik yang digunakan, keempat menentukan kriteria untuk menolak dan menerima hipotesis nol yang sesuai dengan alfa yang telah ditentukan pada prosedur nomor 2 di atas, yang kelima membuat kesimpulan sesuai hasil uji statistik. Selanjutnya kita membahas soal pertama. Rina, mahasiswa tingkat akhir, meneliti tentang pengaruh edukasi gizi terhadap pengetahuan remaja tentang anemia. Di proposalnya, ia hanya menuliskan definisi anemia dan data prevalensi tetapi tidak menjelaskan teori yang mendasari hubungan antara edukasi dan peningkatan pengetahuan. Pertanyaan, masalah utama dalam penyusunan proposal Rina adalah A. Tidak mencantumkan metode penelitian, B. Tidak menyusun kerangka teoritis yang menghubungkan variabel, C. Tidak membuat hipotesis nol, D. Tidak menentukan sampel, E. Tidak membuat tabel operasional. Jawabannya adalah B. Pembahasan kerangka teoritis harus menjelaskan dasar teori, mengapa edukasi dapat meningkatkan pengetahuan. Dalam kasus ini, hubungan variabel belum dijelaskan secara teoritis. Lalu setelah itu ada soal nomor 2. Andi meneliti hubungan pola makan dengan status gizi balita. Ia menuliskan hipotesis sebagai berikut. Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki status gizi balita dengan pertanyaan, kesalahan dalam hipotesis Andi adalah A. Tidak menyuburkan variabel, B. Tidak dapat diuji secara statistik, C. Menggunakan kalimat harapan bukan dugaan hubungan, D. Tidak menuliskan HO, E. Semua benar. Jawabannya adalah E. Semua benar. Hipotesis harus berupa pernyataan yang bisa diuji, bukan harapan, harus jelas variabel dan hubungan yang diuji. Soal nomor 3, Siti membuat bagan penelitian pengetahuan ibu, pola asuh makan, status gizi anak. Bagan tersebut dibuat berdasarkan teori perilaku kesehatan yang menyatakan bahwa pengetahuan mempengaruhi tindakan. Pertanyaan, bagan yang harus dibuat Siti adalah A. Hipotesis nol, B. Definisi operasional, C. Kerangka konspektual, D. Variabel intervening, E. Uji statistik. Jawabannya adalah C. Dengan pembahasan bagan yang menunjukkan hubungan antara variabel berdasarkan teori disebut kerangka konspektual. Baik, sekian hasil dari presentasi hari ini, materi hari ini. Terima kasih.